Kembali di Angus Pagi bersama saya Brema Latinai dan juga rekan saya. Saya Yasmin Natania, pemirsa. Seorang pelajar di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tewas ditabrak mobil plat merah. Diduga mobil ini merupakan mobil anggota DPRD Musi Banyuasin. Ya, korban ditabrak hingga terpental belasan meter dan sepedanya hancur. Satuan Unit Laka Lantas Polres Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Tabrakan terjadi saat korban bersepeda pulang ke rumah usai mengaji. Namun di jalan, tiba-tiba dari arah Sekayu, mobil SUV dengan plat merah melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban. Korban Rasa 13 tahun terpental 15 meter. Sepeda korban terpental hingga hancur. Mobil dikendarai sopir pribadi dan 2 orang penumpang yang merupakan rekan sopir. Mobil yang menabrak korban diduga mobil anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin bernama John Kennedy. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin, namun nyawanya tidak tertolong. Saat di TKP, di depannya ada sepeda nyebrang dari kanan ke kiri, atau hendak masuk di jalannya. Tapi dengan jarak yang kurang lebih cukup jauh, masih dalam pemeriksaan kami. Untuk supir beserta kendaraan juga sudah kami amankan di Satlantas Polres Musi Banyuasin. Petugas masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Petugas baru mengamankan sopir bernama Sapri Junito, 35 tahun, sedangkan 2 rekannya kabur. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Leatari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Pandeglang, Banten tega membunuh mantan kekasihnya menggunakan kloset jongkok. Pelaku menghabisi korban karena cemburu bahwa korban telah memiliki kekasih yang baru. Seorang pria berinisial RA di Pandeglang, Banten membunuh mantan kekasihnya, inisial ESM, menggunakan kloset jongkok bekas. Tindakan nekat pelaku dipicu dari rasa cemburu saat mengetahui korban telah memiliki kekasih yang baru. Kalau sebelumnya pernah, karena memang tadinya mereka ini pacaran, cuman sempat putus, cuman ternyata korban ini punya pacar lagi sehingga tersangka tidak terima. Jadi motifnya sakit hati. Polisi menangkap pelaku di kediamannya dan menyita barang bukti lain berupa tas serta telepon genggam korban. Itu kalau nemu kloset itu di mana itu? Langsung nemu di situ atau bawa atau dari mana? Gimana? Di sana. Ada di sana. Udah ada di sana, refleks ada di situ. Nggak bawa. Kematian korban terungkap setelah jasadnya ditemukan di semak-semak di Kampung Cidangyang. Saat ini korban telah dikebumikan di kampung halaman orang tuanya dan pelaku ditahan di Mapolres Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang wanita muda ditemukan petugas patroli jalan raya di kilometer 25 Tol Jakarta-Tangerang Kamis dini hari. Wanita itu mengaku telah dianiaya dan diperkosa, kemudian dibuang di pinggir jalan tol. Inilah video amatir milik petugas PJR Induk Bitung saat mengevakuasi seorang wanita berinisial F yang terdampar di pinggir tol Jakarta-Tangerang kilometer 25 Kamis dini hari. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum karena mengalami luka lebam di bagian pipi dan mata. Korban ditemukan ketika petugas sedang melakukan patroli jalanan. Korban mengaku telah dianiaya dan diperkosa lalu dibuang di pinggir jalan tol oleh pria kenalannya. Sebelum meninggalkan korban, pelaku mengambil telepon genggam dan dompet korban yang berisi uang Rp400.000. Pengakuan yang bersangkutan, dia diturunkan dari bis dan dilakukan pelecehan seksual. Menurut pengakuannya diperkosa. Kemudian setelah menerima laporan itu, anggota kami langsung membawa perempuan tersebut ke Polres Tangsel dan saat ini sudah ditangani oleh Unit PPA Polres Tangerang Selatan. Kasus ini kini tengah didalami oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Kota Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Aymarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah warga dari distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua dievakuasi oleh tim gabungan TNI Polri menggunakan helikopter. Para warga tersebut kelelahan saat berusaha melarikan diri akibat berita bohong yang disebarkan oleh KKB.
Satu persatu, warga di puncak Gunung Wea di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua, evakuasi petugas gabungan TNI Polri menggunakan helikopter. Mereka kelelahan usai berusaha menuju kota Kenyam lantaran terhasut hoaks yang disebarkan oleh KKB bahwa TNI Polri akan mengebom distrik Paro. Warga beramai-ramai keluar dari tempat tinggal mereka dan nekat berjalan kaki dengan perbekalan minim. 25 orang berhasil dievakuasi termasuk lansia dan anak-anak. Hari ini sudah 25 orang yang sudah dijemput pakai helikopter TNI maupun Polri, sehingga saya menyampaikan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan TNI Polri serta anggota yang luar biasa membantu kami untuk menyelamatkan masyarakat kita. Selain termakan hasutan, warga juga khawatir menjadi korban kekejaman KKB. Kini distrik Paro terancam kosong karena ditinggal oleh warganya. Dari Duga, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. TNI Polri masih mencari keberadaan pilot pesawat Susi Air yang pesawatnya dibakar oleh KKP Papua. Upaya pencarian dilakukan dengan dua metode, yaitu soft approach dan hard approach. Pilot pesawat Susi Air Kapten Philips Mark Mertens masih dalam pencarian sejak pesawat yang dibawanya dibakar di landasan udara distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Tengah pada Selasa pagi. Hingga kini petugas gabungan belum bisa memastikan kondisi pilot apakah disandra oleh KKB atau diamankan oleh warga Paro. Sampai saat ini adalah kita masih mencari oknum pilot tersebut, apakah diamankan oleh kelompok Egyanus Kagoya ataukah simpatisannya. Ini masih kita cari. Guna menemukan pilot pesawat ini, petugas telah mengerahkan helikopter guna membantu proses pencarian. Sudah kita coba berapa kali patroli dengan heli, belum bisa karena memang kelebatan hutan di Papua ini. Apakah kita kemarin hanya bisa nyusuri di jalan-jalan yang sudah jadi. Kita berharapkan pilot itu ada di situ. Ternyata sampai siang pun belum bisa. Diketahui, operasi penyelamatan ini merupakan operasi kemanusiaan sehingga banyak hal yang harus dimatangkan. Pemirsa, dampak dari kejadian gempa bumi di Kota Jayapura, sejumlah ruang pelayanan Rumah Sakit Umum Dok 2 alami kerusakan. Sementara itu, pemerintah Kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari ke depan. Pasca gempa berkekuatan magnitudo 5,4, para pasien terpaksa harus dievakuasi di halaman rumah sakit lantaran bangunan rumah sakit mengalami keretakan pada 8 ruangan pelayanan. Kini, pihak rumah sakit akan menyiapkan fasilitas darurat kepada pasien yang berada di halaman RSUD Dok 2. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan pelayanan dan peralatan medis serta mobil operasi yang optimal meski pasien berada di halaman rumah sakit. Saat ini ya tadi kita tenda kemudian listrik kita sedang pasang, paling velbet sama tenda untuk antisipasi saja sih. Yang beberapa mungkin kita menyesuaikan di lapangan ya. MCK? Misalnya ada kayak selimut, MCK juga termasuk, kita sudah hubungi ke Dinas Kesehatan. Sementara itu, pemerintah Kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari ke depan, terhitung 9 Februari. Selama tanggap darurat, pemerintah Kota Jayapura akan fokus mendata kerusakan dan memperbaiki sejumlah fasilitas pemerintah yang rusak seperti kantor wali kota, rumah sakit, kantor Majelis Rakyat Papua, hingga rumah warga terdampak gempa. Informasi lain, pemirsa, seekor ular sanca masuk ke dalam komplek pendopo Bupati Sukabumi, Jawa Barat. Ular sepanjang 4 meter itu dievakuasi petugas keamanan dan diserahkan ke petugas damkar. Petugas keamanan mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang masuk ke pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ular ini pertama kali diketahui oleh pegawai yang sedang berolahraga.
Temuan ular kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan dan dievakuasi. Ular sanca diduga muncul dari gorong-gorong yang berada di belakang gedung. Besar apa kecil? Besar ularnya, ular apa? Sanca katanya. Oh ya udah, coba dilihat dulu. Nah, habis itu langsung dievakuasi sama saya sendiri, dibantu sama rekan-rekan yang lain gitu kan. Cuman bertiga lah dibantunya gitu kan. Setelah ditangkap, ular sanca diserahkan ke pemadam kebakaran untuk dilepas ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan stasiun Manggarai, Jakarta jadi perbincangan hangat di media sosial. Terlebih saat jam datang dan pulang kantor. Para penumpang KRL pun mengeluh karena harus berjuang ekstra agar dapat naik kereta. Kepadatan penumpang di stasiun Manggarai, Jakarta tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Terlebih di saat jam sibuk, baik jam berangkat ataupun pulang kerja. Hal ini terjadi sejak stasiun Manggarai mengalami switch over atau peralihan sistem pelayanan per Mei 2022 lalu, membuat jumlah penumpang membludak, khususnya mereka yang sedang transit. Selain harus menghadapi jumlahnya yang banyak, para penumpang juga harus berusaha lebih saat akan transit ke tujuan masing-masing. Sejumlah penumpang pun mengeluhkan jauhnya akses transit. Sejumlah penumpang mengeluhkan hal ini karena selain di peron, di dalam kereta pun mereka juga berjuang ekstra karena harus berdesakan. Kondisi ini sangat rawan aksi kriminal seperti copet, pencuri, hingga pelecehan seksual. Mereka berharap adanya perbaikan dan perubahan sistem layanan KRL agar lebih memudahkan masyarakat. Karena memang perpindahannya lumayan jauh, kayak naik ke atas terus turun ke atas dan dengan masa yang banyak. Sebenarnya sih ya agak terganggu ya, maksudnya karena kita pulang kerja udah capek apa segala macam, terus kayak dengan keramaian ini jadi kayak makin ruwet aja gitu sebenarnya. Dari penumpangnya juga, dari mau ke Kampung Badan atau ke Sudirman gitu kan, mereka itu lebih ke lebih ke ya dari jam sibuk untuk jam-jam 7 ke atas, jam 8 itu udah biasa kembali ya, lebih lantai, lebih santai, apalagi siang ya, terus sorenya juga balik lagi, sibuk lagi. Menurut manajer Humas KAI Komuter Line, Leza Arlan, salah satu penyebab kepadatan di stasiun Manggarai ini diakibatkan belum selesainya pembangunan stasiun Manggarai secara keseluruhan. Adapun saat ini proses pembangunan baru mencapai 60%. Berdasarkan timeline dari Kemenhub, baru akan selesai di tahun 2025. Ia pun menambahkan kepadatan terjadi karena adanya kereta yang datang secara bersamaan. Informasi lain pemirsa, bagi Anda penikmat love song, jangan lewatkan Son of Love Festival yang akan digelar pada 4 hingga 5 Maret mendatang di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Konser ini akan diisi oleh penampilan musisi-musisi papan atas Indonesia seperti Slank dan juga Unmesh. iNews sebagai stasiun televisi informasi dan olahraga terbaik di tanah air bekerja sama dengan MNC Portal dan MNC Multimedia Network menggelar konser musik Son of Love The Festival. Konser musik penuh cinta ini nantinya akan digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada 4 hingga 5 Maret mendatang. Tanggal 4 Maret akan dimeriahkan oleh Unmesh, Ada Band, Anji, Setia Band, dan Armada. Sementara tanggal 5 Maret akan hadir Slank, Gigi, Marcel Siahaan, dan Vieratel. Acara ini akan menyajikan 2 zona bagi penonton untuk mengapresiasikan pengalaman cintanya, yakni zona love bombing dan zona ghosting. Kami jual dengan harga yang sangat terjangkau dan juga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, dan juga kami tidak mau berbeda dengan kami itu berbeda dengan konser-konser yang sebelumnya atau dengan yang diadakan oleh yang lain di mana penontonnya penuh berdesak-desakan. Kami tidak melakukan seperti itu. Kami ingin dalam konser ini semua penonton itu nyaman dan juga menikmati acaranya. Memang yang
karena dibentuk adalah konsep terima kasih kami kepada para pemirsa, kepada pihak-pihak yang membantu Ayu selama ini, dan juga ingin menikmati musik ya secara nyaman, lokasi di tengah kota. Jadi memang itu yang pertama kali kami tekankan dari segi kenyamanan, dari segi lokasi, dan tentunya dari segi line up artis yang mengisi konser tersebut. Penyelenggara menyediakan 4 kategori tiket, yakni festival reguler, festival VIP, tribun reguler, dan tribun VIP yang dapat diperoleh secara online. Dari Jakarta, Ismalia Oki Mahendra, iNews melaporkan. Menjadi mahasiswa sekaligus wirausahawan, mengapa tidak pemirsa? Para mahasiswa di Tangerang Selatan, Banten mencoba menjadi pengusaha. Tidak main-main, bahkan usaha yang dikembangkan kini menembus hingga pasar mancanegara. Siapa yang bisa menolak kenikmatan berbagai olahan permen coklat ini? Setidaknya ada 27 rasa yang dapat dinikmati penggemar coklat. Mulai dari rasa coklat susu, durian, blueberry, dan masih banyak varian lainnya. Coklat-coklat nikmat ini buatan para mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Tangerang Selatan, Banten. Tak hanya belajar dalam ruangan, mereka juga sekaligus belajar menjadi wirausahawan. Diharapkan dengan belajar menjadi wirausahawan, para mahasiswa tidak hanya mencari kerja usai menempuh pendidikan, tapi juga dapat menciptakan lapangan kerja. Soalnya tempatnya gimana, terus nanti kita kasih coba mereka buat ngerasain coklat kita enak atau enggaknya. Terus paling ya ngejelasin aja sih kayak coklat ini tuh gimana cara produksinya. Usaha pembuatan permen coklat ini dimulai pada bulan Maret 2019. Tak mudah untuk mengawali produksi olahan coklat ini karena ada beberapa kendala yang dihadapi. Menawarkan produk coklat yang harganya affordable, yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Kami ada produk coklat bahkan ini sedang digodok, yang terbaru harganya hanya 1.000. Mudah-mudahan ini bisa launching sehingga masyarakat dari berbagai kalangan bisa menikmati coklat dengan kemudahan bahan baku ini, sehingga kita berpikir bagaimana proses produksinya juga dapat digunakan oleh mahasiswa tidak rumit. Mengapa tidak rumit? Karena kita mengolah dari ompon menjadi bentuk-bentuk kreativitas sendiri dengan packaging yang sedemikian rupa. Olahan permen coklat berbagai rasa dengan harga Rp2.000 hingga Rp39.000 tidak hanya dipasarkan melalui beberapa outlet, hotel, serta bandara, tapi juga merambah pasar mancanegara, antara lain Singapura, Malaysia, Jepang, tapi juga hingga Mesir dan Madagaskar. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Arah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 dinilai kelompok pengusaha sudah sangat tepat. Namun tidak sedikit tantangan dan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama hingga bisa terus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah penyediaan kredit usaha rakyat atau KUR. Alokasi dana mencapai Rp460 triliun di tahun 2023 dan KUR dapat dimanfaatkan para pelaku usaha kecil dan menengah. Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) menilai arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencapai target 5,3% pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Namun tidak sedikit tantangan dan juga pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama antara pemerintah dan juga para pengusaha. Di antaranya penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Kami HIPKA akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi pilar-pilar utama pemerintah dalam mencetak wirausaha, dalam mengkader wirausaha untuk membantu pertumbuhan ekonomi, target ekonomi yang tadi disampaikan.
Ya pemirsa, 32.000 sambungan air bersih baru akan terlayani untuk masyarakat bagian utara Kabupaten Tangerang. Pemasangan pipa untuk saluran air tersebut tengah dilaksanakan oleh pihak terkait. Pemasangan pipa induk saluran air bersih milik Perumdam TKR terus dikebut pengerjaannya. Di jalur utara Kabupaten Tangerang, 32.000 sambungan baru akan dihubungkan ke rumah-rumah warga, di mana panjang pipa yang terpasang mencapai 14 km. Panjangnya pipa yang dipasang berdampak pada arus lalu lintas di kawasan terkait, di mana proses pembangunan pemasangan pipa diperkirakan akan rampung dalam 1 bulan ke depan. Akhir tahun 2023 ditargetkan sebanyak 60% masyarakat Kabupaten Tangerang sudah teraliri saluran air bersih. Dengan upaya maksimal PDAM ini akan bisa melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang sesuai dengan RPJMD Pak Bupati, Pak Wakil Bupati adalah 60%. Untuk pertama kali dalam sejarah Keuskupan Jayapura, orang asli Papua dari suku Me ditasbihkan menjabat uskup di Jayapura. Monsinyur Yanuarius Theophilus Matopayo ditahbiskan sebagai uskup oleh Monsinyur Piero Piopo yang juga merupakan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. 128 tahun sejak Gereja Katolik berdiri di Papua, baru kali ini Paus Fransiskus menunjuk orang asli Papua sebagai uskup. Ada 3 visi dan misi yang akan dilakukan, yakni menjaga persatuan di antara para pastor umat Katolik di seluruh Papua, lalu bersinergi dengan pemerintah, TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Papua, termasuk bersinergi dengan umat agama lain, dan ketiga, akan membuat gereja dengan ciri khas budaya. Mengucapkan apresiasi, mengucapkan selamat, dan berharap tentunya sebagai gembala umat yang baru di Keuskupan Jayapura, sekaligus Monsinyur Yanuarius Yo sebagai putra asli dari Papua yang pertama setelah 73 tahun atau 76 tahun tadi ya, tentunya akan lebih mampu menyerap aspirasi ya dari umat Katolik khususnya dan memberikan solusi. Kita beralih ke dunia olahraga pemirsa. Al Nassr meraih kemenangan telak melawan Al Wehda di Stadion King Abdul Aziz Mekah dengan skor 4-0. Cristiano Ronaldo mencetak quad-trick dalam Liga Arab Saudi ini. Al Wehda memulai laga dengan agresif, namun ancaman pertama justru datang dari Al Nassr. Namun tembakan Abdul Rahman Gareb masih gagal menjebol gawang Al Wehda. Pada menit ke-18, Gerson Rodriguez memberikan ancaman serius ke gawang Al Nassr. Beruntung bagi Al Nassr, sepekan penyerang Al Wehda ini masih membentur tiang gawang. Al Nassr membuka keunggulan lewat sepakan Cristiano Ronaldo di menit 21. Di menit ke-40, Ronaldo kembali mencetak gol keduanya. Umpan bola dari Sami Al-Najei dimanfaatkan CR7 kembali menjebol pertahanan kiper Abdul Kudus Atiyah. Dua menit setelah babak kedua dimulai, mantan pemain MU ini kembali mencetak gol setelah sukses melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor sekaligus melengkapi hat-trick-nya. Pada menit ke-61, Ronaldo kembali menunjukkan kejeniusannya dengan mencetak gol keempatnya. Meski sempat ditepis kiper, namun Ronaldo mampu memaksimalkan bola mentah. Skor 4-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit. Kemenangan ini membantu Al Nassr kembali merebut puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi 2022-2023 dari Al Sabab dengan poin 37. Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP telah mengumumkan daftar calon tetap Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Komite Eksekutif atau Exco PSSI periode 2023-2027. Nama Erick Thohir masuk dalam 5 calon Ketua Umum yang akan bertarung dalam Kongres Luar Biasa 16 Februari mendatang.
Kongres luar biasa PSSI tinggal menghitung hari. Pemilihan pengurus PSSI masa jabatan 2023-2027 ini akan digelar pada 16 Februari 2023. Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP juga telah mengumumkan daftar calon tetap Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif atau EXO PSSI. Kami menghimbau untuk segera membangun komunikasi, menyampaikan visi, misi, gagasan, dan lain sebagainya kepada para voters. Sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas bahwa apa yang kelak akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini. Perang visi misi telah digencarkan para calon ketua umum. Para pemilik suara akan menilai dan menjatuhkan pilihan. Perbaikan dan bersih-bersih PSSI dari tangan-tangan kotor mafia sepak bola menjadi harapan besar bagi pelaku sepak bola tanah air. Sosok Erick Thohir dinilai memiliki nyali besar untuk memperbaiki PSSI. Kemarin itu PSSI Makassar menyerahkan rekomendasi pencalonan untuk satu nama, yaitu Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri BUMN yang kebetulan memang beliau mencalonkan diri. Event besar menunggu mulai dari SEA Games hingga Piala Dunia U20 yang menjadi pertaruhan para pengurus PSSI terpilih. Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan PSSI, mulai dari tragedi Kanjuruhan, prestasi timnas, hingga internal PSSI yang masih dinantikan kinerja baiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa anti pemerintah terus berlanjut di Peru. Polisi menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam iNews Pagi.